Nah, teman-teman, ya, sebelum kita membahas tentang penyakit ginjal, ada baiknya kita tahu dulu kerja ginjal apaan sih? Ya kan? Kerja ginjal berat sekali loh, Bapak dan Ibu. Ya, tugas ginjal itu berat ya. Menyaring darah, membuang limbah, ya, membuang cairan yang berlebih, menjaga tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit dan garam, menghasilkan hormon, memproduksi sel darah merah. Itu kerjaannya ginjal, teman-teman. Ya. Nah, kebiasaan orang sehari-hari. Ayo. Kalau saya bilang kebiasaan orang sehari-hari, artinya apa? Sebagian besar, saya ulangin lagi, sebagian besar orang tidak menyadari aktivitasnya itu bisa pelan maupun pasti menurunkan fungsi ginjal. Dan celakanya, ya, kerusakan ginjal itu baru mulai kerasa ya pada saat dia itu sudah mulai muncul pembengkakan. Wah, itu EGFR-nya sudah tinggal 15 itu. Orang tidak tahu tuh. Loh, saya kencing biasa-biasa saja. Cuman paling ada simptom misalnya tidak nafsu makan dan sebagainya. Ya, pertama, penyebabnya satu, kurang minum. Ya, pada saat ginjal mau membersihkan, mau membuang sisa-sisa limbah, itu memerlukan air. Itu paling utama. Ya, itu yang menyebabkan orang-orang mengalami ginjal yang tidak optimal. Saya jelaskan alasan yang kedua apa ya. Kalau saya perhatikan dari kondisi masyarakat dua, biasanya itu obat-obatan dan suplemen. Nah lo, kenapa? Ya orang mengira, oh saya makan suplemen A, B, C, D, E, terus saya makan vitamin A, B, C, D, E. Ya, kalau proporsinya tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan masalah ginjal. Jadi pastikan, ya, Anda pada saat mengonsumsi suplemen, ya, Anda tahu contoh ya, biasanya yang agak memberatkan ginjal itu contohnya yang mineral ya, kayak kalsium, fosfor, itu biasanya harus disertai vitamin D. Ya, biasanya orang tua nih banyak mengonsumsi kalsium, teman-teman. Celakanya penyerapan kalsium kurang. Jadinya apa? Penumpukan. Ya, penumpukan ujung-ujungnya merusak apa? Ginjal. Ya. Nah, kita sambung lagi ya. Pola makan yang tidak sehat. Ya. Tekanan darah tinggi, diabetes, ini dua ya. Ini dua yang paling jahat. Kenapa? Dia menyebabkan ketidaknormalan aliran darah, penyempitan pembuluh darah. Dia akan mengurangi suplai nutrisi ke sel-sel ginjal sehingga sel ginjal itu menurun fungsinya. Ya, itu yang paling fatal. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya Anda ingin memperingan kerja ginjal ya, pertama air yang cukup ya, dan kedua itu yang bikin usus kita bersih apa? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena pada saat kita kekurangan serat, banyak zat-zat yang tidak dapat dibersihkan dengan baik di usus besar terserap lagi menjadi toksin di dalam tubuh. Ya. Nah, terus ya, kalau garam ya sudah pasti ya. Garam yang berlebihan itu hubungannya ada di tekanan darah. Ya, dan yang paling fatal nih ya, ini yang paling utama lagi adalah konsumsi obat-obatan. Banyak orang mengira ya, oh saya sudah penyakit ini, ya, saya sudah diresepkan ini, udah saya sudah aman. Nah, ini nih, ya, pada saat mengkonsumsi obat sedikit banyak pasti membebani kerja ginjal. Karena itu obat kan ada pengaruhnya, kan harus dibuang, nggak bisa terus-menerusan ada di dalam sirkulasi darah. Itu ginjal secara alami akan membuang zat tersebut. Ya, nah, zat inilah ya yang saya sebutkan tadi, itulah ya penyebab utama ya yang paling banyak saya temuin kurang minum air,
Itu yang paling banyak. Ya, dan maka suplemen dan obat-obatan sembarangan. Cici masih ingat kasus di Jepang beberapa minggu. Mereka menarik suplemen karena Betul. menyebabkan gagal ginjal. Jepang Mm-mm. loh, produk Jepang loh. Katanya Serem banget Jepang kok bisa itu, gitu ya. iya, katanya produk Jepang itu hati-hati. Produk Jepang itu harus bagus, kualitas prima. Nggak Gagal jaminan ya. ginjal. Ya, ini artinya pada saat mereka mencari, memang ada bahan tertentu yang diteliti memang memberatkan kerja ginjal. Ya, ada Oke. bahan tertentu. Ya, Oke. sejenis beras lah. Ya, saya Ya. tidak mau meneruskan lebih detail. Ya. Ini buat pengetahuan Anda boleh cari beritanya. Ya, Anda baca sendiri. Jepang loh. Ah, Kalau Indonesia, pasti orang bilang, Indonesia biasalah. ya, Ini betul. Betul, ininya Dok. ininya kualitasnya buatan Indonesia itu semuanya jelek lah, semuanya sembarangan lah. Ini Jepang loh. Indonesia aja yang kemarin kasus gagal ginjal itu dari mana? Itu dari obat anak ya. Betul ya? Ya, nah Oke. ini makanya jangan sembarangan. Ya, berarti ya kalau saya nih ada nanti tipsnya, nanti saya akan bahas Ya, ini ya. Dok. Sebelum kita lanjut nih Dok, sebenarnya banyak banget ini pertanyaan nih Dok di kepala saya, Mm-mm. di catatan saya. Jadi sebelum kita masuk ke lainnya, ini kan kita tahu nih ya, beberapa orang kasus ginjal itu bermacam-macam. Ada yang gagal ginjal, ada yang ginjalnya bocor, ada yang bilang kista ginjal, ada yang radang ginjal, seperti itu Dok. Mungkin nanti dokter Nah, bisa jelaskan. Nah, tapi ini sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya ya dok ya, saya mau mm-mm. panggil ini Ibu Prisil, kebetulan dia Mm-mm. punya member yang mana Mm-mm. kasusnya adalah ginjal bocor dok. Nah, mungkin setelah Ibu ini sharing tentang ginjal bocor ini, nanti kita bisa membahas lebih lanjut ya dok ya. Ya, Bagaimana kok silakan. masalah ginjal bocor lah, masalah ginjal radang, masalah ginjal ada kista, ada batu dan sebagainya ya. Oke, silakan Ibu Prisil. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Dok. Ya, memang benar sekali ya dari kasus-kasus dari TikTok saya ini banyak sekali yang mengalami bocor ginjal. Kayak kemarin yang sempat saya share di mana kreatin urinnya awalnya 3.500 bisa sampai 37. Nah, ini saya mau manggil orang ya, seseorang yang benar-benar mengalami perbaikan dari kebocoran ginjal ya. Mungkin penasaran siapa sih orangnya? Saya mau panggilkan Ibu Mahdah ya, boleh cerita bagaimana uh, uh, mengalami pemulihan dari suaminya ya, gagal ginjal. Boleh Bu Mahda, silakan buka kameranya. Ya baik, terima kasih Bu Priscila ya. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam malam. Malam. Dokter Richard ya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi gini, saya mau sharing aja sedikit. Eh, Suami saya itu sudah mungkin udah dari 2 tahun yang lalu kali ya. EGFR-nya tuh suka turun naik, turun naik begitu kan. Nah, lalu terakhir itu di Desember 2023 ya, kita sekeluarga medical check up ke Malaysia. Nah, dia punya hasil tuh kurang bagus lah. Dia punya EGFR waktu itu saya nggak kasih ke Ibu Priscila yang hasil di Malaysia. Dia punya FGFR itu sekitar 28. Saya stres kan, aduh. Lalu itu kita udah berobat ke salah satu profesor dokter yang cukup terkenal lah di Jakarta Selatan. Setelah diperiksa, memang suami saya katanya ada ginjalnya bocor. Jadi eh, apa? Diperiksa. Jadi kalau mau diperiksa itu sebulan sekali, urinnya itu ditampung 24 jam supaya Hmm. melihat protein protein urin di dalam ginjalnya ya. Nah, waktu itu kita mulai di Januari itu pemeriksaannya itu protein urin 24 jamnya itu sebesar 1187. Lalu Astaga. EGFR-nya itu 43,6, kreatinnya 1,82. Itu sih yang penting.
Lalu saya mulai mulai, nah kebetulan saya suka kalau di kantor suka kadang-kadang suka lihat TikTok. Nah, Ibu Priscilla nih lewat di beranda saya mengenai penjelasan Apple Plus dan NAD. Saya baca-baca, saya ikutin, saya lihat, saya pikir kok ini kok kayaknya bagus ya. Lalu saya DM Ibu Priscillanya langsung. Saya kasih nomor HP saya DM dia langsung. Jadinya saya bisa komunikasi. Saya minta minta keterangan-keterangannya waktu itu. Jadi kayak kalau ada jurnal-jurnalnya yang saya bisa baca sebelum saya mutusin mau beli apa enggak. Setelah saya baca, saya pelajari, saya pikir Apple Plus kan memang bagus ya. Kenapa saya nggak coba deh begitu. Lalu saya beli tuh sama Ibu Priscilla di tanggal 19 Januari. 19 Januari saya beli, lalu mulai diminum tuh kalau nggak salah sekitar tanggal 21 Januari minum Apple Plus dan NAD pagi 2 siang 2 waktu itu. Nah, setelah itu kita di tanggal 20 Februari saya periksa lagi kan karena harus balik ke dokter kan suami saya kan. Periksa lagi, nah itu EGFR-nya itu naik tuh dari 43,6 di bulan Januari jadi 45,7. Lalu protein urinnya dari 1187 di bulan Januari, lalu di bulan Februari itu menjadi 716. Kreatinnya yang tadinya di Januari 1,82 turun jadi 1,74. Lalu kita tetap konsumsi, suami saya tetap konsumsi. Lalu di bulan April kemarin, periksa lagi di tanggal 5 April, EGFR-nya naik lagi dari 45 di April kemarin, tanggal 5 April menjadi 47,4. Bisa dilihat, mohon maaf kalau scanannya kurang jelas ya. Lalu protein urinnya dari 716 turun ke 388. Lalu kreatinnya dari 1,74 turun jadi 1,68. Saya lihat, loh kok progresnya bagus ya, belum 3 bulan ya, baru 2 bulan setengah. Nanti 21 April ini baru 3 bulan. Nah, memang tadinya awalnya saya pikir, aduh takut gitu kan, mana Apple Plus sama NAD ini bukan harganya juga cukup tinggi seperti itu kan. Tapi ya saya juga takut, maksudnya kalau cuma obat dokter terus, saya nggak berusaha. Kalau ginjal suami saya nanti makin turun, makin turun, makin turun, akhirnya harus cuci darah. Saya nggak mau gitu loh. Makanya saya coba di mana pakai Apple Plus ini. Lalu kemarin di tanggal 5 April kita cek ke profesor dokter yang di kalau saya sebutin pasti dokter Richard tahu, cuma nggak enak. Kita ke sana, lalu dia juga lihat, wah ini bagus sekali ya. Protein urin 24 jamnya udah semakin bocornya semakin tipis, kayak ban mobil lah yang tadinya bocor besar sekarang jadi bocornya tipis sekali gitu loh. Seperti itu ya. Saya sih bersyukur aja bisa ketemu gitu yang mana bisa membantu kesehatan kesehatan ginjal suami saya. Seperti itu aja sih. Jadi dia kalau minum obat ginjal itu ya dia gak jeda sama Apple Plus-nya. Jadi pagi dia minum langsung setelah itu dia langsung minum Apple Plus-nya. Cuma kalau NAD-nya dia minum tuh agak siang. Cuma NAD tuh selalu dikonsumsi hanya sehari sekali 1 tablet. Kalau Apple Plus-nya sekarang kita karena saya ngelihat bagus ya udah turun bagus jadi kita kurangin jadi paginya 1 saset, siangnya 1 saset seperti itu. Itu aja sih sharing saya malam ini. Keren sekali, Terima Bu kasih. Mahda. Luar biasa ya testimoninya, karena kenapa memang produk kita itu bukan sembarangan produk yang langsung dibuat gitu ya, tapi semuanya memang ada uji klinis, dan produk kita itu semua stat aktifnya luar biasa, kayak NAD stat aktifnya ada 14, ya kan, Apple Stem Cell Plus juga punya stat aktif, jadi kita di sini juga semua produk kita selalu melalui advisor, jadi kita nggak sembarangan membuat suatu produk yang ibaratnya hanya jual-jual saja, tapi kita juga mau orang-orang sehat. Terima kasih ya Bu Magda atas testimoninya, sangat berguna sekali. Terima kasih Ibu Magda. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, Terima kasih Ibu, dan terima kasih Ibu. teman-teman ditunggu terus sampai akhir loh, banyak testimoni yang keren-keren loh nanti ya. Ya, baik. Silakan Dok, mungkin bagaimana ya Dok
tadi yang mengenai Ibu Mahda, masalah tentang ginjal bocor ya. Terus Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan, kok bisa ada bocor ginjal itu bagaimana sih, Dok? ini dia ya. Nah, itu kan bocor. Ya, Heeh, gagal ginjal dan ginjal bocor itu tidak sama loh. Oke. Gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal gagal menyaring toksin dan zat-zat lain keluar dari dalam tubuh sehingga mereka menumpuk. Itu lebih definisi gagal ginjal. Kalau bocor itu protein keluar dari Hmm, ginjal. Itulah yang namanya ginjal bocor yang hmm, ditandai dengan terdeteksinya albumin atau protein pada urin. Saya nggak tahu nih di lab itu standarnya maksimal 15 atau 20 miligram per desiliter. Nanti makanya lab itu beda-beda ya. Kita tidak boleh cek di lab A terus cek di lab B, nggak bisa. Karena standar pengukurannya, galatnya, sama standarisasinya beda. Ada yang 15, ada yang 20. Ya ingat ya, nggak boleh pada saat kita periksa itu di lab yang berbeda-beda. Ini saya ingetin lagi. Oke. Ya, ini biasanya kita ambil yang paling tepat ya 15. Ya, kadang-kadang ya ada beberapa sel ginjal itu rusak. Ya pasti berarti bocor dong. Ya, bocor nanti naik sedikit. Tapi kalau sudah di atas 15 atau 20, wah itu harus hati-hati. Berarti ada kerusakan massal. Nah, penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Ya, penyebabnya itu biasanya ya pertama itu ada infeksi. Yang kedua bisa jadi ada kista ya, polycystic kidney disease. Ya, ada kista. Yang ketiga itu obat-obatan keras yang dikonsumsi dalam waktu singkat. Itu bisa bocor. Ya, atau ada cedera cedera pada ginjal. Hmm, Ya, ini yang kita pahami ya. Oke, nah biasanya ini kebetulan nih ada kondisi ibu hamil kan tiba-tiba tekanan darah suka melonjak tuh, hati-hati loh bisa bocor mendadak. Itu kan tekanan darah Oke. tiba-tiba menaik kan itu sel ginjalnya rusak, brek gitu. Kayak ban ya tadi kan diibaratkan dengan ban, ya Iya. tiba-tiba naik drastis tekanan anginnya pecah, bocor. Nah, tetapi Oh, ginjal bocor itu bisa diperbaiki kalau ditangani dengan tepat. oke. Ya, makanya kita lihat itu kondisinya semakin lama semakin membaik gitu. Ini biasanya ahli-ahli itu mengelompokkan cenderung ke akut ya. Ini saya tidak tahu nih kasus Bu Manda ini penyebabnya apa. Biasanya dari obat-obatan diresepkan saya tahu nih ini penyebabnya apa. Entah dia itu infeksi lah, Diabetes atau iya hipertensi iya, gitu ya. iya. Tapi hati-hati bukan bukan juga ya. Ini kita harus bedakan kronis dan akut. Ini dua hal yang berbeda. Kalau bocor misalnya nih hari ini 10, besok tiba-tiba jeder 100. Nah, itu itu akut itu. Ya, ini kita harus cari tahu dulu kasusnya ini dari mana nih. Nah, yang kronis itu dia pelan-pelan. Kan kita harus tahu nih, ya. Ini sih, nah kalau yang konteks yang tadi saya bilang itu yang lebih ke yang akut, ya. Hmm, Lebih ke yang akut itu mendadak grup gitu tiba-tiba naik drastis dalam waktu singkat ya hati-hati ya itu biasanya obat-obatan keras tuh ya saya tidak tahu ya kalau kasusnya Bu Magda apa ya biasanya em, paling banyak yang saya temuin itu adalah obat-obatan saya mungkin tidak etis kalau menyebut obat-obatannya apa ya nanti Oke. bisa iya ada Jadi ada teman-teman udah eh, tahu ya masalahnya kalau kenapa bisa ginjal bocor bukan karena ketusuk paku ya teman-teman ya. kalau ketusuk paku bisa juga bocor sih. Cuman kan Bukan paku kayak mana ban ya. masa sampai masuk ke dalam. Nah, cedera lalu lintas juga bisa ginjal bocor. Kalau kena pinggang bisa. Nah, itu kalau misalnya kayak ginjal ada radang gitu ya, Dok ya. Terus Nah, atau radang juga endometrium, bisa loh. radang, kista gitu kan, Dok. Ya, itu kan yang menyebabkan
ini ya, selnya terluka ya, dalam tanda kutip terluka dia. Ya, oke. Ya, ini mungkin literaturnya dalam ya literatur saya bahasa Inggris semua ya. Oke ya, jadi kita lihat nih ya, biasanya juga karena racun. Ya biasanya digigit ular atau digigit serangga, ya pendarahan yang tiba-tiba ada pendarahan ataupun bocor itu bisa gagal gagal juga, multiple organ failure ya digigit ular gitu. Ya tapi memang kalau konteks kita kan bukan ngomongin cedera gigit ular ya. Ya, nah ini hati-hati. Ya, nah kalau yang kronis itu biasanya terjadinya perlahan-lahan dan penyebab utamanya pasti kita semua tahu diabetes dan hipertensi. Ya, karena dia mengganggu peredaran darah, mengubah kimia darah sehingga sel-sel tidak optimal kerjanya. Wah, diabetes ini merusak semuanya. Liver dirusak, ginjal dirusak, Betul. mata dirusak, otak Komplikasi ya dok ya. dirusak, pembuluh darah dirusak. Ya itu wah mengerikan sekali loh. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Dok, tapi kita masih ada harapan ya dok, maksudnya bisa diperbaikin gitu Nah, dengan yang kasus-kasus yang tadi misalnya kista ginjal, terus udah ada masalah dengan tadi ginjal bocor juga sudah ada buktinya, terus yang cuci darah nanti kita panggil orangnya ya. Terus bahkan yang tadi masalah radang ginjal juga. Ada juga nah itu kasus penyebabnya autoimun ginjal. macam-macam. Ada, itu Autoimun lupus radang nephritis namanya. ginjal. Itu namanya lupus nephritis. Oh, Batu oke. di Ya, ginjal juga ada. jadi sel imunnya merusak sel ginjal. Ada Oke. lupus nephritis namanya. Oke, dok. Ya, Jadi memang banyak sekali ya banyak ternyata sekali ya jenisnya ya. kasus-kasusnya. Tapi Iya. tetap masih ada harapan bisa diperbaikin ya, dok ya. Asal ginjalnya Pola. jangan fibrosis. Saya ulangin, asal ginjalnya jangan fibrosis. Artinya ginjalnya terluka sampai dia itu pada saat penyembuhan dia membentuk jaringan parut. Wah, itu nggak bisa. Dia mengganti sel ginjal dengan sel lain. Wah, itu udah nggak bisa. Biasanya ini terjadi kalau kronis yang lama Anda menunda-nunda pengobatan atau suplementasi untuk memperbaiki. Itu fibrosisnya akan semakin tinggi, semakin banyak. Ya biasanya kan orang hemat ini mahal, ntar aja gitu kan. Benar Cuci dok, darah, benar. cuci darah aja, Padahal, gitu kan. padahal Nah, kalau udah masalah ginjal lebih mahal lagi nanti. lebih mahal lagi. Nanti fibrosisnya semakin banyak, seperti tertulis itu nanti irreversible. Karena sel ginjal itu dari 10, ini saya ini analogi ya. 10 sel ginjal. Ya lama-lama rusak, ini 4 karena tidak di ini 4 dari sel ginjal itu mengalami fibrosis diubah menjadi jaringan parut, jadi tinggal 6. Ya, nah 4 ini tidak bisa balik lagi ke sel ginjal, nggak bisa lagi. Yang bisa kita lakukan adalah mensuplementasi dengan zat yang tepat sehingga kinerja dari 6 sel yang tersisa ini meningkat dan sehat. Okay. Jangan sampai fibrosisnya kurang satu, habis. Oke. Ya ini loh, ya makanya ginjal itu harus sabar, konsisten, disiplin. Betul. Jangan minta 5 hari sembuh, 1 minggu kalau sembuh. Kalau 5 hari tidak mungkin dong, karena kan kronis itu kan terbangun bertahun-tahun. Ya, ginjal itu sel yang kompleks. Ya, ginjal itu jaringan yang kompleks. Ya, itu tidak bisa seperti loro jonggrang ya. Bisa terbangun hanya dalam waktu 5 hari. Buang kita batuk pilek aja bisa sampai seminggu 2 minggu loh. Saya punya mahasiswa kalau nggak masuk ya batuk pilek parah ya 2 minggu loh. Mana mungkin batuk pilek 2 minggu, ginjal juga 2 minggu. Kan nggak mungkin. Kalau mungkin dijual 500 juta ya dok? Iya kalau mungkin mah semua orang sudah ini semua tuh orang Okinawa semua tuh nggak ada yang gagal ginjal lagi. Jadi orang Okinawa semua. Nggak mungkin ya kita harus expect ini
kemungkinan karena tidak mendapat ilmu yang benar. Sama halnya juga dengan otak ya, regenerasi otak saraf. Tidak mungkin kita makan 2 minggu dari stroke bisa langsung loncat lari-lari, itu juga tidak mungkin. Mau suntik stem cell dari darahnya siluman ular putih juga tidak mungkin, nggak bakal bisa. Ya dari darah siluman ular putih ya hidupnya ribuan tahun juga nggak bakal bisa. 2 minggu itu proses dari ya, Dok, duduk langsung lari-lari, nggak mungkin. Ya, jadi kita harus memahami proses penyembuhan itu seperti apa, tahapannya seperti apa, kiat-kiatnya seperti apa, cara memonitor kesembuhan itu apa, positifnya itu seperti apa, cara menjaganya bagaimana, semua kita harus tahu. Betul. Ya, teman-teman ya. Makanya saya di sini sebagai advisor, saya tidak boleh mengoverklaim produk. Wah, ini minum ini hebat, peng langsung sembuh. Wah, itu saya melanggar etika saya. Ya, penting kiranya kita mendapat edukasi yang benar, ekspektasi yang benar. Dan kalau minum produk kan bonusnya ke sel-sel yang lain juga. Betul. Sel yang lain kan perlu nutrisi juga. Kalau ginjalnya rusak, lantas yang lain tidak pantas untuk sehat. Ya, paham ya. Ini mungkin saya ini kenceng ya suara saya ya nih ya. Tadi ada yang bilang kurang jelas, sekarang jelas ya suara saya ya. Jelas banget. Jelas. Jadi semua harus saling mendukung ya, Dok. Saling pola mendukung makannya dong. dia gitu loh. Saya sendiri aja nih yang ada 2. Saya ada kerjaan 2 loh. Orang lain 1 aja udah capek. Saya 2 loh. 1 minggu saya kerja loh. Proposal dosen saya tulis sampai 4 loh. Saya sendirian. Nggak ada saya jatuh sakit. Dikerok-kerok nggak ada. Besoknya aja saya langsung terbang ke luar kota. Ada tugas. Nggak ada loh. Ya, investasi kesehatan. Ya, itu buahnya itu bagus. Dalam konteks ini, masuk ginjal juga. Ginjal saya, bukan saya mau nyombong nih, HDR-nya itu di atas 100 terus. Saya sudah makan suplemen saya, waduh kalau dilihat sih ngeri ya. Itu bisa nyicil 30-an ya, Dok. 30-an ya, Dok. Kalau ada yang pernah lihat tuh isinya, waduh. Saya pernah lihat, Dok, banyak banget. Orang nanya, ini nggak sakit ginjal, Dok. Nah, asal kita tahu ya, nanti suplemen yang baik itu ya sifatnya nefroprotektif. Nefroprotektif. Dia bisa melindungi dan mengoptimalkan sel-sel ginjal. Ya. Catat ya, nefroprotektif. Saya catat di chat teman-teman. Saya catat bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Ya, itu adalah karakteristik atau sifat ya dari zat-zat aktif yang bisa melindungi dan mengoptimalkan sel ginjal Anda. Apalagi Anda sudah tahu Anda minum obat-obatan, Anda sudah tahu Anda punya riwayat keturunan ginjal yang tidak baik, Anda sudah tahu Anda sudah diabetes, hipertensi. Kita lakukan perlindungan terhadap sel ginjal sebelum dia fibrosis. Kalau sudah fibrosis itu tidak bisa balik lagi. Oh, serem ya, Dok ya? Iya, saya nggak mau. Benar. Dok, mau nanya, Dok. Oke. Tadi ada sempat dari member aku, ya, dia memang baru minum 1 box apple, 1 box andi. Kan tadinya kan kreatininnya 1,6 ya, padahal cuma 1,6. Kemudian naik 1,8. Wah, udah ngoceh-ngoceh, Dok, katanya kenapa jadi naik tuh? Padahal ketika saya tanya ternyata dia ceknya di lab yang berbeda seperti itu. Dan dia bisa sembuh. Dan satu lagi dia tidak ke dokter. Jadi dia berharap dari produk ini bisa memperbaiki kreatinnya, Dok. Itu gimana, Dok? Saya sih sempat bilang bahwa produk kita ini memang bukan obat, juga bukan mengobat. Semua juga perlu proses. Karena kenapa? Sel kita tuh di dalam tubuh triliunan. Ada sel ginjal, ada sel paru-paru, ada sel jantung gitu kan. Sampai aku kejelasin analoginya, dia sampai diem. Tapi dia bilang ini, pusing deh, udah harganya mahal. Dia ngoceh seperti itu sih, Dok. Nah, menurut dokter,
Apakah bisa konsumsi produk ini tanpa minum obat dokter? Jadi ini saya kalau menanyakan pendapat saya harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Kalau tidak mau ya ginjalnya itu kerusakan yang berprogres, kita stop dulu penyebabnya. Contoh, kalau penyebabnya diabetes, diabetesnya dinormalkan. Kalau penyebabnya itu karena hipertensi, hipertensinya dinormalkan. Kalau memang dia itu cederanya itu dari obat-obatan, dari infeksi, dari autoimun, semuanya dinormalkan dulu. Pertanyaannya adalah apakah semuanya sudah normal? Hipertensi, dia ada Ya. hipertensi. Nah, hipertensinya sudah normal belum? 120/80 loh. Yes or no? Saya akan bertanya. Kalau no, ya pasti progres dong. Ya, tekanan darah kalau semakin tinggi, dia kerusakannya semakin cepat karena dia akan melukai sel-sel ginjal Anda. Ginjal Anda bisa menyusut. Ya, pastikan resiko-resiko yang merusak ginjal itu dinetralisir dulu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, perhatikan pola makan. Ya, kemarin itu siapa ya? Oh, kenapa ini kreatin saya naik? Sumber proteinnya dari mana? Oh, saya makan daging babi. Hah? Daging babi? Aduh, langsung nyulitan saya. Bapak, daging babi itu banyak ini, Pak. Banyak kreatin, Pak. Banyak kolesterolnya. Harusnya dari daging putih, kalau enggak ikan. Aduh, saya dengar dia bilang makan daging babi langsung, Pak, itu ilmu dari mana, Pak? Sumber protein dari daging merah. Terus Bapak ini menjawab untuk menaikkan HB. Waduh, Bapak, untuk menaikkan HB, itu bisa contohnya dari gula bit, minuman bit gitu. Ya. Iya. Dan juga zat besi tapi jumlahnya itu kita atur. Ya, jangan dari daging babi. Astaga, ini si Bapak. Ya, ini kita harus edukasi ya. Kadang-kadang begini teman-teman ya. Dia mengkonsumsi produk, tetapi itu hal-hal vital itu dilanggar semua. Betul. Kalau kita tidak menggali, kita tidak tahu, kita akan kebingungan loh kenapa ini kreatininya naik, kenapa IGFR-nya naik, kenapa ureanya naik, kenapa protein atau albumin bisa naik. Pas kita gali ketahuan. Makanannya tidak tepat. Ya, kadang-kadang juga jangan Anda menyembunyikan. Oh, saya bahkan normal aja kok. Jumlahnya biasa aja kok. Nah, itu saya udah curiga. Ini pasti ada yang nggak beres. Ada yang disembunyikan. Atau memilih untuk tidak kasih tahu. Karena kita ada istilahnya itu sindrom obat mahal. Kayaknya 2 minggu lalu saya pernah menyebutkan ya. Betul, Sindrom obat mahal. Kalau NAD harganya 5.000 perak, nggak komplain. diminum, ini paling cuman kalau sakit-sakit ini paling cuman kebetulan aja. Kalau harganya 20 juta, ya, bulu hidungnya rontok satu aja nanti dipermasalahin. Dok, kok kenapa saya minum bulu hidung saya rontoknya biasanya 5 jadi 6? Kenapa alis mata saya miring? Kenapa keringat saya biasanya 1 tetes jadi 5 tetes? Kenapa rambut saya dulunya sisir ke depan jadi sisir ke belakang? Itu itu namanya sindrom obat mahal. Kalau barang-barang mahal itu langsung jadi overthinking gitu. Ya, Betul. itu psikologi ya. Namanya mahal kan ekspektasinya itu kadang-kadang dinaikkan setinggi-tingginya sehingga kesalahan apa yang kecil, yang minor itu akan diambil untuk dijadikan kambing hitam. Itu sindrom obat mahal. Ya, bukan sindrom barang mahal. Ya, sindrom Ya. barang mahal. Ya, jangan ada sindromnya. Kita harus mendapatkan edukasi yang benar. Dan teman-teman pada saat ingin mengedukasi pasien, mengedukasi member, juga harus mengerti dulu. Ya, pahamin dulu teman-teman ya. Iya. Jadi ada tips nggak dok untuk menjaga atau memelihara ginjal dok? Saya juga mau ngelanjutin nih ya, biar langsung sekalian nih. Kan tadi dokter bilang,
kita harus berhati-hati dengan suplemen yang bisa merusak ginjal, gitu kan. Nah, Mm-mm. mungkin beberapa teman-teman di sini akan merasa produk BioGreen adalah dianggap suplemen juga kan. Nah, apakah berbahaya atau tidak, kan gitu ya. Jadi mungkin sekalian dokter bisa melanjutkan bagaimana produk kita selain NAD dan juga ada Apple Stem Cell Plus ya, atau Apple Stem Cell Ya, biasa, bisa membantu untuk ginjal. Jadi selain tips bagaimana menjaga dan memelihara ginjal, terus kenapa kok produk kita beda sama suplemen lain gitu dok? oke. Ya, biasanya ya teman-teman, kalau misalnya kita usianya sudah 40 tahun ke atas, ya, Mm-mm. kita dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan ginjal secara berkala. Ya, Mm-mm. kenapa? Ya, kita tidak tahu nih sedemikian banyak kebiasaan kita itu, ya ini sudah benar atau belum? Ya, periksa kesehatan ginjal itu murah kok, nggak mahal kok. Dan bahkan ada laboratorium ya yang membundel, mereka bundel paket berapa ratus ribu gitu. Ya, karena itu sangat umum, itu bisa dilakukan dengan harga murah. Ya, dari situ baru kita bisa menelusuri apakah kebiasaan kita sehari-hari, ya, apakah kita punya aktivitas, makanan dan minuman itu, apakah baik itu ginjal atau tidak, ya. Nah, biasanya itu kalau tips, ya itu sudah rumus lama lah, makanan banyak serat, banyak sayur, banyak buah, ya itu kan serat itu kan membuang kotoran, membuang toksin, jadi memperingan fungsi ginjal. Daripada numpuk di usus besar, diserap lagi, ya, terus jadi toksin membebani ginjal juga. Ya, yang kedua itu cukup minum air karena air itu adalah media cuci. Ya, Anda bayangkan kalau cuci baju, ya airnya seember sama airnya satu botol aqua yang 600 mili. Nggak mungkin dong cuci air Gitu. air 600 mili, kapan bersihnya itu tubuh, ya kan? Ya, yang ada tuh kayaknya itu kita kucek-kucek setengah mati buat buangin busa-busanya, kayaknya sobek, rusak. Ya, jadi air itu media yang penting buat mencuci, betul? Ya, bukan deterjennya loh, airnya loh. Ya, Ya, sama juga dengan tubuh, kalau mau mencuci airnya kurang, ya kayak tadi. Ya, nah, olahraga. Ya, olahraga juga ada stimulasi untuk proses regenerasi ginjal juga. Ya, dan kurangin garam, kurangin rokok. Ya, karena zat-zat yang ada itu memperberat fungsi ginjal. Ya, nah, kalau ceritanya, ya, nefroprotektif. Ya, saya ingin memperkenalkan NAD Plus ini. Ya, NAD Plus adalah Anda, ya, ini di layar ini Anda boleh tangkap ya. Anda boleh tangkap. Tangkap ya, apa ya? Screenshot ya, screenshot tangkap bukan? screenshot ya, Ya, di screenshot. Boleh screen. difoto. Ya, Anda boleh foto. Ya, NAD Plus. Ya, NAD Plus itu fungsinya vital sekali untuk fungsi yang benar. Ya, ini sepertinya saya ingin mendengar nih testimoni nih Ci Erna dari Betul, siapa, Bu Yanti ya. betul, Bu Yanti. Jadi gini, nah ini Boleh salah cerita satu sedikit luar ya, biasa ya. Bu Yanti. Bu Yanti ini sudah membuktikan sendiri ke papanya ya, ke papanya. Jadi saya akan panggil Bu Yanti supaya teman-teman bisa mendengar langsung ya ke papanya yang akhirnya lepas cuci darah. Tapi Bu Yanti ini benar-benar sangat mengerti ya kalau produk kita itu bukan obat ya. Yang mana saya dari pertama tuh udah saya pesan-pesanin terus sih, Bu ini bukan obat ya, jangan berharap 1 bulan minta sembuh. Kita belum tahu bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, kita nggak tahu. Karena apelnya nggak bisa ditanyain, NAD juga nggak bisa ditanyain berapa lama ya. Jadi ternyata tapi Bu Yanti juga bukan hanya memberi saja produk-produk BioGreen tapi juga menjaga makanan dan juga kontrol seperti itu. Mungkin Bu Yanti bisa
muncul nih Bu Yanti. Mana nih Bu Yantinya? Halo, Halo Bu Yanti. ya, Halo, selamat selamat malam. malam Bu Yanti. Malam Selamat Bu malam Pak Yanti. Dokter, selamat malam Selamat leader, malam. selamat malam Malam tim Bu Yanti. BioGreen. Iya, jadi Bu Yanti, supaya teman-teman juga banyak yang terbantu, nih ada 100 lebih yang mendengarkan ya. Nanti akan Iya, iya, disebar nih kemana-mana. Jadi bagaimana iya. coba Bu Yanti bisa ceritakan tentang papanya Bu Yanti yang akhirnya lepas cuci darah. Yang mana itu semua orang harapkan ya, bisa lepas cuci darah. Seperti itu. Silakan Bu Yanti. Iya, jadi di sini saya akan cerita secara singkat bagaimana bapak saya awalnya sakit sampai cuci darah dan berhenti. Jadi bapak saya itu komplikasi diabetes, hipertensi, jantung, pengapuran tulang dan kolesterol, asam urat juga ada. Mungkin dari semua itu yang jadi penyebab sehingga bapak saya bisa ginjalnya bocor. Jadi sebelum cuci darah memang dokter sudah peringatkan 2 tahun sebelumnya ginjalnya bocor, mulai ada kebocoran katanya gitu. Terus tahun lalu bulan 8 itu bapak saya masuk rumah sakit selama 2 minggu. 1 minggu pertama dokter lakukan upaya untuk mengeluarkan kelebihan cairan yang ada dalam tubuh bapak karena tubuhnya sudah bengkak sekali, seluruh tubuhnya bengkak dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terus karena upaya dokter yang dokter lakukan itu tidak ada hasil yang dokter harapkan, akhirnya dokter putuskan untuk cuci darah. Karena waktu itu cairan seperti urin dan BAB sudah tidak keluar gitu. Wow. Iya, posisi kreatininnya itu 5,9. Tetapi EGFR-nya saya minta maaf saya tidak tahu. Ureumnya juga saya tidak tahu karena saya kan memang hanya sering Terbatas di dengar sana. kreatinin. Iya. Iya. Saya juga kan posisi sakit waktu itu, jadi saya tidak terlalu banyak tanya ke dokter begitu. Kemudian dokter lakukan cuci darah, 1 minggu pertama itu ada sekitar 5 atau 4 kali cuci darah. Jadi yang pertama itu 2 jam, habis itu turun-turun jadi 4, ada yang 3 jam, ada juga 4 jam gitu. Terus saya ketemu produk BioGreen itu di bulan 9. Tanggal 18 saya lihat testimoni Cierna di TikTok. Kemudian saya coba DM Cierna, masuk di link tree-nya. Saya tanya-tanya. Terus saya coba order 1 paket dulu. Karena saya takutnya ini penipuan kan, gitu. Malum karena itu kan lewat sosmed ya, jadi takutnya pertimbangan itu saja. Terus saya juga ada keraguan awalnya karena sudah banyak coba produk ya dari berbagai merek, herbal juga ada. Pokoknya banyak yang kami lakukan untuk kesembuhan Bapak. Tapi sampai saat itu semuanya tidak ada yang berhasil begitu. Ujung-ujungnya malah cuci darah. Terus cuci darahnya itu mulai di 1 minggu setelah masuk rumah sakit itu dia cuci darah. Kemudian Bapak itu minum Apel Plus di tanggal 21 bulan 9 2023. Sekitar 1 minggu habis cuci darah, habis minum Apel Plus sama NAD Plus, Bapak saya sudah mulai bisa bangun dengan bisa berdiri, tapi walaupun berdirinya masih agak-agak gemeter ya. Karena waktu di rumah sakit itu kan Bapak sama sekali tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa jalan, sehingga beliau pakai kursi roda, gitu.
Heeh. Terus tanggal 20 apa? Bulan 9 sekitar tanggal 7 bapak saya keluar dari rumah sakit. Jadi di situ waktu keluar dari rumah sakit itu posisi masih cuci darah. Jadi belum berhenti cuci darah gitu. Terus kita lanjutkan minum Apel Plus. Puji Tuhan, bapak saya diberhentikan cuci darah dari dokter itu tanggal 25 bulan 10. Jadi mulai minum Apel Plus itu tanggal 21 bulan 9. Berhenti HD itu tanggal 25 bulan 10. Jadi sekitar 1 bulan lebih saja. Wow, luar biasa ya. Iya, bapak saya juga bisa jalan. Jadi waktu dia masih cuci darah itu, dia ke rumah sakit karena sudah bisa jalan ya. Ya, itu kita ada senang. videonya sih. Itu Iya. aku kirim ke Mas Ian, mungkin bisa diputer ya Mas Ian ya. Itu Aku lupa progresnya nih ada. bagus sekali. Karena Tapi itu jalannya nggak kayak orang yang bekas dari pakai kursi roda loh, Bu. Jalannya iya, betul. biasa gitu Iya. loh, nggak kayak pincang, nggak apa gitu ya. Iya. Heeh. Tetapi selama minum produk BioGreen ini memang kita sangat disiplinkan makanan, minuman seperti yang Dr. Richard tadi sudah terangkan dengan Cierna. Memang kita sangat-sangat perhatikan. Jadi kita tidak berpatokan sama karena saya sudah minum BioGreen begitu. Sudah minum BioGreen jadi pasti saya sembuh gitu. Tapi kita harus tetap kerjasama ya dengan produk BioGreen, karena produk BioGreen ini kan niatnya untuk membantu kesehatan kita. Jadi kita juga harus membantu BioGreen bekerja optimal dalam tubuh kita, begitu. Betul sekali Ibu. Nah itu papanya tuh, ya, nggak pakai dipegangin, jalan sendiri biasa gitu ya Bu ya. Iya, ini semangat sekali. Jalannya kenceng loh Bu. Iya. Dan ini masih pakai sandal jepit karena dia masih rasa berat katanya. Gitu. Tapi lumayan kenceng loh jalannya, luar biasa memang ya. Sampai saya ketawa-ketawa di belakang itu. Sama ngerekam ya Bu. Iya. Jadi sangat luar biasa, dan Ibu Yanti sendiri yang tadinya sakit-sakitan juga jadi sehat akhirnya Dok Richard. Gitu iya loh. betul. Oh begitu. Iya tadinya sakit-sakitan, banyak sakitnya. Saya dari kecil Dok, saya periksa tapi saya juga tidak tahu saya sakit apa karena badan saya cepat lemas gitu. Oh. Jalan di rumah aja capek. Iya. Jalan bolak-balik dalam rumah saja saya capek. Perbaikin tempat tidur juga capek. Sekarang jadi kalau saya habis lakukan itu langsung badan saya seperti tidak kayak begini. Tenaganya langsung dicabut begitu. Terus tangannya juga ada tremor, betul ya Bu? Iya, itu karena ada pengaruh. Iya, tiroid, betul. Tapi ada puji tremor. Tuhan sudah ini. Ada tremor. Namanya orang tiroid kan hormonnya tidak stabil, jadi banyaklah yang dirasakan. Sekarang bersihkan 2 rumah nggak capek Dok katanya. 2 rumah? Tidak ya. Itu pengalaman waktu Desember juga. Padahal saya minum produk BioGreen itu awal-awal bulan 10 baru mulai aktif. Bulan 9 sih saya mulai coba-coba satu-satu. Iya. Karena saya tidak mau langsung minum karena saya bilang saya sudah banyak minum produk kan. Begitu saya lihat kesehatan bapak saya sudah bagus, mulai bagus, kayaknya produknya bagus. Jadi saya coba-coba minum juga. Luar biasa Ibu. Nah, semoga teman-teman juga bisa makin yakin ya. Cuman memang nggak semua orang itu tidak sama, juga harus dibantu. Yang tadi seperti Bu Yanti bilang, dibantu dengan pola makan, pola hidup, seperti itu. Dengan jangan mentang-mentang ada produk BioGreen dia diabetes, tiap hari dia minum es teler, es campur, jet time gitu kan. Ya gimana bisa turun gitu gula darahnya kan, seperti itu ya kan. Jadi memang harus dibantu dan kita harus kontrol juga seperti itu ya.
Makasih banyak Bu Yanti. Semoga Makasih Bu Ya, Yanti sama-sama. menjadi saluran testimoninya. berkat buat yang lainnya ya Bu Yanti. Ya, Sampai ketemu sama-sama. minggu depan Bu Yanti kita. Oh, iya, iya, iya. Ke Thailand, ke Oh, Thailand. sip. Ya. Iya, iya. Nah, jadi banyak sekali ya Dok. Tadi salah satunya testimoni dari Bu Yanti. Tapi juga ada beberapa orang yang tadi saya bilang. Jadi banyak sekali yang bilang, misalnya baru coba 1 minggu atau 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan, merasa kok saya kreatinnya tambah naik gitu ya. Kok saya punya EGFR-nya malah turun seperti itu. Nah, kita kan tidak 24 jam ya sama orang tersebut. Kita juga nggak tahu apa yang dia makan. Pasti jawabannya, makanan saya sudah saya jaga. Kita juga nggak tahu obat-obatannya. Betul ya Dok ya? Jadi Iya. penyebab kreatin naik itu banyak karena kreatin itu kan fluktuatif. Nah, cara ngeceknya tadi seperti kata Dokter Richard, harus di lab yang sama, jangan lab yang berbeda karena tiap lab punya standarisasi yang berbeda, ya. Dan juga kalau kita ngeceknya pas mungkin kita kurang tidur atau pas makanannya lagi nggak benar, Nggak itu bener, juga itu naik. masalah ya Dok ya. Apalagi Nah, kalau habis Idul Fitri nih, makanannya kan enak-enak. Kalau usah ya Idul jadi Fitri juga begini ya. orang-orang makannya enak, please. Nah, itu kan respons kan. Ya, Itu kan Jadi gini, kita lihat kreatin ini tuh adalah biomarker penanggal ginjal pada saat dia memfiltrasi, betul? ya. Nah, ada saat-saat tertentu di mana kita dosanya lebih banyak. Betul. Contoh dia makan lah, atau lagi stres, atau lagi mungkin minumnya itu ya Nggak tidak punya sesuai dengan duit. dianjurkan, ya kan? Melonjak, ya. Dan dia bandingkan dengan kondisi di mana dia itu lagi jaga makan, lagi kondisi mentalnya lagi baik, istirahatnya cukup, makannya bagus, airnya sesuai anjuran lebih rendah. Otomatis kan dia mengira ini lebih tinggi karena suplementasinya salah, ya. Ternyata pada saat dianalisa, ya pengukurannya itu tidak apple to apple gitu. Ya, jadi kita usahakan pertama, ya, katakanlah yang pertama kita mengukurnya 24 jam sebelum cuci darah, berikutnya juga harus sama durasinya. Katakanlah pagi sebelum makan, ya, setelah buang air BAB-BAK, ukur. Nanti untuk pembandingan selanjutnya kita juga ukur, ya. Jadi fluktuasi itu kita eliminasi dulu, ya. Dan ingat juga seperti kata Mas kita, jangan jadikan suplemen sebagai senjata atau alasan untuk hidup sembarangan. Oh, saya sudah makan NAD nih. Oh, saya sudah makan apel stem cell nih. Bolehlah saya cicip lebaran lebih ini. Biasanya saya dilarang kue nanas, bolehlah saya cicip 2. Nah, itu nggak bisa. Karena kita tidak bisa mengukur sebagaimana proses penyembuhan yang dilakukan oleh NAD dan apel stem cell plus ya ke badan masing-masing orang. Contoh badan si A responnya baik ya, kreatininnya turun. Itu kemungkinan kenapa? Itu kemungkinannya organ-organ lainnya sudah baik. Jadi yang dia perbaiki ginjal saja dia fokus. Itu bisa ya kemungkinannya. Kalau si B ya, dia minum malah naik, dia bingung loh. Kenapa? Ya selain karena kebiasaan makan, kadang-kadang itu sel tubuh yang lain itu juga dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga ya porsi untuk ginjalnya berkurang. Ya, paham ya? Nah, apalagi pada saat kita telusurin, penyebab utama dari gagal ginjal itu belum normal. Diabetesnya belum normal. Hipertensinya belum normal. Masih obesitas. Itu akan sulit. Ibarat ban bocor. NAD mau isi angin ke bannya. Tetapi pakunya masih aja nancep-nancep. Buat bocor-bocorin. Nanti
kita mengira, wah ini anginnya nggak ampuh nih. Yang benar kan harus buang pakunya dulu, bukan salahin anginnya. Ya, Baik. jadi ini adalah proses yang harus kita lihat, ya, dan itu makan juga harus dijaga. Jadi semua resiko-resiko yang bisa berpotensi merusak ginjal itu diminimalisir. Jadi suplementasi akan fokus untuk memperbaiki sel yang ada tanpa menambah kerusakan-kerusakan baru yang disebabkan oleh kebiasaan yang tidak benar. Ya, ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Ya, Oke. ini saya melihat itu banyak kasus ya. Yang saya kaget itu seorang bapak makan daging babi. Waduh, bapak. Saya aja orang normal aja juga was-was loh. Ya kalau kolesterol tinggi makan daging babi aja was-was. Ini bapaknya gagal ginjal. Oh, saya mau naikin KB. Bukan seperti itu caranya Pak. Pantesan kreatininya naik, ureumnya naik, daging merah lagi. Ya kadang-kadang memang ya kita memang perlu melakukan pemantauan. Ya. Ingat ya, bukan obat ajaib ya. Betul. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, suplementasi sebaik apapun tidak bisa menebus kebiasaan makan, kebiasaan hidup yang salah itu tidak akan bisa ditebus. Ya. Dengan bahan Oke. semahal apapun itu tidak akan bisa. Nah, ini pasti udah banyak sekali nih orang-orang Pertanyaan. pada, iya pasti udah nggak tahan nih, udah banyak. Kan karena aku tadi kepental keluar nih, Pris, aku nggak bisa baca chat Aku lagi. aja yang bacain Ya, ya. jadi aku minta tolong kamu tolong dibacain chatnya apa saja, pertanyaan-pertanyaan Ya. yang masih belum nanya, silakan ya teman-teman. Oke nih dok, ada pertanyaan. Apakah ASCP dan NAD bisa diaplikasikan ke ibu hamil preeklamsia sedini mungkin? Itu bisa gak dok? Boleh aja sih. Boleh sih, NAD itu nggak masalah buat ibu hamil kok. NAD dan atau ya sudah disertifikasi aman kok. Nah ini Ya juga ada cuman pertanyaan. ini kalau ada preeklamsia ya dokter ginekolognya harus di-warning nih, harus cari tahu penyebabnya nih. Ya atau bidan yang merawat ya. Itu juga akan membahayakan kelahiran kandungan ya. Harus Kalau di dicek luar dari juga konteks itu. ginjal, iya. Ini ada pertanyaan lagi dok, suami nenggak sudah 6 bulan HD dan ada kita sudah konsumsi apel SC dan NAD lebih dari berapa nih? Berapa box, tapi kok belum ada respon ya dok? 10 box udah belum ada respon ya dok? Kalau 10 box itu berapa bulan ya? Tergantung Kalau minumnya ajuran. berapa. Iya, Berarti udah 3 kadang-kadang bulan kan ya. kita harus lihat, ya kan? Bulan. Nah, Kalau itu 6 saset berarti sekitar belum 2 bulan, betul kan? Bulan lebih. kadang-kadang ya seperti yang saya bilang tadi, ya proses apalagi untuk organ-organ yang kompleks kayak ginjal dan otak itu memakan waktu. Kecuali liver itu dia bisa regenerasi. Dia ada fitur khusus yang bisa beregenerasi. Kalau ginjal nggak ada kayak liver. Ya, nah kita harus lihat dulu nih. Kalau misalnya nggak perbaikan, kita cek dulu apakah yang menyebabkan luka atau gagal ginjalnya itu sudah di stop belum. Jangan seperti kemarin itu masih makan daging merah lah, ya, masih minum obat-obatan yang segudang, diabetesnya belum normal, hipertensinya belum normal, itu akan sulit. Ya, apalagi pada saat orang yang punya komplikasi. Ya, artinya kalau ada organ-organ lain yang tidak normal, otomatis organ-organ lain kan akan mengambil bagian yang Anda konsumsi. Ya, jadi untuk ginjal kan berkurang. Ya, otomatis penyembuhannya tidak akan sama dari orang ke orang. Orang beda-beda ya dok ya, Ya, metabolismenya. makanya harus lihat nih, terutama yang komplikasi ini pasti ya harus lebih sabar. Kan yang rusak lebih banyak. Ya, biasanya nih menurut pengalaman itu ya itu darah tingginya sama diabetesnya banyak yang belum normal, belum ideal. Ya berarti ya
ada yang masih rusak-rusak gitu. Ya, coba lihat lagi, perbaiki ya pola makannya. Ya, apalagi dia kalau obat-obatannya itu bisa sampai 5-6 macam, 7-8 macam. Wah, kan kerja ginjalnya masih berat tuh. Ya, jadi kasusnya beda-beda nih. Kita harus cari tahu. Ya, tapi yang jelas ya semua yang beresiko melukai ginjal seperti yang saya sebutkan tadi itu diminimalisir dulu tuh. Diperbaiki dulu ya dok. Ya, Nya diabetes. Juga pertanyaan hampir sama dok nih. Kreatin saya Januari 2024 ini adalah sama juga penjelasan saya sama sama ya. nih. Ya, Jawabannya sama ya ini dok. jawaban ini saya tujukan tuh orang-orang yang merasa kenapa belum ada perbaikan eh, pada saat mengonsumsi produk gitu. Ya, kita sudah jelas lihat dari penelitian jurnal, dia itu baik untuk ginjal, ada nefroprotektif. Ya, katakanlah nih, dok saya ada bodyguard kok muka saya benjol-benjol dok. Ya, kamu lewatnya di sarang penyamun. Penyamunnya ditangkap dulu dong, baru aman. Bodyguardnya 1, penyamunnya ada 100. Ya jebol, benjolan. Ini juga pertanyaan sama sih dok ya dok, mau nanya Ya, saya minum mungkin ini ya juga kita jawabannya itu hampir sama semua ya dok ya ya. jawabannya hampir sama. Jadi Mungkin kita jadi cari perlu yang dibahas. ya agak berbeda. Nah, ini malam Bu Erna untuk menurunkan kreatin itu bisa nggak dengan NAD saja dan jaga makan serta kontrol dok? Kalau sudah penyakit gagal ginjal, sebaiknya kontrol dokter. Kenapa? Karena dokter akan melihat lebih mendetil kondisi tubuh Anda secara spesifik yang tidak bisa kita lakukan. Karena yang kita online nih, kan kita tidak bisa memonitor langsung. Ya, dan yang berkompetensi kan dokter. Ya, dokter akan menanyakan, dia juga akan memeriksakan hal-hal yang terkait lainnya yang bisa berpotensi merusak ginjal. Ya, ingat ya, ini suplementasi bukan obat. Ya, tetapi suplementasi bisa mempercepat jalan Anda menuju penyembuhan. Suplementasi bisa meningkatkan proteksi kalau Anda melakukan hal salah yang tidak disengaja. Contohnya lebaran. Itu kan nggak mungkin nih Anda diet-diet nih. Nah, dia akan memproteksi. Atau contoh di suatu saat Anda harus mengonsumsi antibiotik yang berlebihan karena tubuh Anda sakit atau antivirus. Nah, kan ada fungsi proteksi. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dok, kalau autoimun radang ginjal kreatin 2,3 ELC 11, ini saya harusnya ke dokter ginjal atau ke dokter autoimun dulu ya? Biasanya begini, ya dokter itu kadang-kadang dia itu ada ada yang memiliki keahlian di autoimun, ya, dan ada yang autoimun yang pernah mengalami masalah ginjal. Kalau menurut saya itu nanyakan ke dokternya, dok, apakah dokter itu bisa menangani autoimun untuk ginjal? Kalau dalam konteks ini, ya kita tidak tahu ya dokternya itu mengikuti pelatihan apa, kompetensi apa, kita kan tidak tahu. Ada baiknya kita menanyakan. Ya, biasanya kalau dokter yang benar ya, biasanya dia akan merujuk ke rekannya yang menangani masalah yang spesifik. Gitu, ya. Karena kan bagian organ kan banyak nih, ya. Biasanya dokter yang baik dia akan merujuk ke rekannya yang lebih berkompeten untuk penyakit-penyakit tertentu, ya, yang lebih spesifik. Ya, lupus nephritis ini kan lumayan spesifik juga. Ya, kadang-kadang tuh biang keroknya itu bukan ginjalnya yang lemah, tapi sel imunnya yang salah. Nah, otomatis dokter autoimunnya lebih tepat gitu. Ini ada pertanyaan terakhir dok, ya udah nggak ada Iya, pertanyaan. iya udah, iya. Ini terakhir dok. Dok, saya mau nanya, suami saya sudah cuci darah 2 bulan, gagal ginjal kronis stadium. Ginjal kiri mengecil dan ginjal kanan membesar, lucu ya, dengan batu ginjal di belakang. Saya bingung pertanyaannya apa? Ginjal Apa kiri mengecil. ginjal kanan membesar karena pertanyaannya apa?
Kalau membesar biasanya dia inflamasi atau ada infeksi itu atau ada Bengkak. ya kita lihat membesarnya seperti apa ya. Kalau ada jendol-jendolan kayak batu-batu itu kista. Terus HB-nya 8,6, urium 91, dan kreatin 3. Rendah, tinggi, Misalnya tinggi. baru minum apa kan? Dan doang, nggak ada sambung. Baru minum ya. Oke. Ya, Ya baru kalau minum. buat stadium 5 sih lumayan ini ya. Berat. Iya berat lah ya. Itu memang sudah harus cuci darah. Ya, jadi kalau saya lihat sih kalau dengan kondisi terkontrol dengan baik itu 1 bulan aja kelihatan kok. Ya, yang menyebabkan ibu niken ya. Jangan cuma Ya. perhatikan ureum kreatininan saja. Perhatikan yang nyebabin bocor itu apa? Diabetesnya, hipertensinya itu harus dipagerin juga loh. Banyak orang yang nggak pagerin, dok. Kenapa gagal, dok? Hiper tekanan aja berapa, Bu? 150, 110. Ya, pantesan ginjalnya nggak mau sembuh-sembuh. Ya, jadi Jadi saya intinya mohon maaf nih, saya agak berulang-ulang. Soalnya ini perlu pemahaman ya. Mm-mm. Penyebab yang mencetuskan gagal ginjal itu juga harus disalahkan. Bukan cuma fokus ke ureum, kreatinin, GFR aja, bukan. Ya, penyebab yang memicu itu juga harus di stop. Stop itu dulu, baru kita bicara penyembuhan. Ya, paling tidak itu tidak akan progres lebih jauh begitu. Ya, pada intinya harus tahu apa yang menyebabkan ginjalnya gitu ya. mencetus dan itu Cetusnya ya. di Kan? di stop. Nah, baru ginjalnya sudah tidak ada yang melukain dia lagi, baru bisa sembuh ya. Bapak Ibu yang bertanya kenapa naik, coba cek dulu. Pencetusnya masih ada tidak? Gitu. Ya itu saya temukan tuh lebih dari setengah itu belum normal. Kalau belum normal susah. Nah, Ya, aku boleh tanya dok ya, kan kayak salah satu penyebab ginjal bermasalah itu adalah hipertensi juga ya dok ya. hmm, Nah, kalau kita kebanyakan minum obat dokter, misalnya obat hipertensi, itu kan juga bermasalah dengan ginjal gitu loh. hmm. Nah, tapi kalau kita nggak minum obat dokter, Lebih cepat apa? rusak lagi. Nah, justru itu gimana itu? Itu kan jadi kayak buah si malakama kan dok? Ya Bu. Jadi begini. Ya, kalau tidak minum kerusakannya 100. Kalau minum obat Dokter, kerusakannya 5, ya pilih yang 5 dong. iya. Betul? Heeh. Tapi kalau kita bisa menormalkan tanpa obat jadiin nol, itulah yang harus kita cari tahu caranya bagaimana. Suplementasinya seperti apa. Nah, justru itu kan karena kita Ya, bicara tentang NAD dan apple stem cell, apakah itu dengan kalau kita minum rutin itu bisa menormalkan dan bisa. melepaskan obat Iya, dokter kan ya dok? iya, tekanan darah itu dia meningkatkan elastisitas, menurunkan inflamasi, ya, dan memperkuat vaskularisasi Oke, sehingga bisa membantu menormalkan tekanan darah. Ya, betul. kalau misalnya Anda masih bisa minum Biomax. Oke. Tapi kan kalau udah cuci darah kan mungkin nggak boleh terlalu ini ya dok ya Tapi minum kadang biomild gini, ya. kalau cuci darah biasanya dokter izinkan biasanya. Oh juga Oh nanti gitu. dicuci juga sama mesin, Pak. Oke. Jadi boleh Ah, ditambah dengan biomild iya, ya. tapi izin dokternya Oke. dulu aja ya. Oke. Jadi ya kembali lagi kita harus namanya rutin untuk minum yang namanya suplementasi dari BioGreen. Nggak bisa dengan 1 bulan kita berharap semuanya menjadi normal. Betul ya dok ya? Karena tubuh butuh ya. Yang sehat aja nih, peningkatan performance-nya aja tuh bulanan loh. Yang sehat loh, Betul, betul. ya. Kalau Apalagi yang saya, udah sakit. betul. Kalau saya kan bisa ukur kan dari aktivitas ini ya. Pada saat fisik ya, olahraga fisik ya. Itu tidak satu butir besok langsung kayak Superman nggak bisa. Iya, Peningkatan itu saya rasakan itu 1-2 bulan. Itu satu. Kedua, pada saat BAB-nya tidak lancar. Saya cari probiotik yang terbaik yang 35 jenis bakteri, jumlahnya 100 miliar. Itu harganya mahal. Ya,
Itu paten banget, itu probiotik yang paling kuat yang pernah saya temuin. Ya, BAB-nya normal itu 1,5 bulan. BAB doang loh. Pencetusnya apa? Kalau saya antibiotik yang mau ya bikin kacau. Antibiotik kan hancurin bakteri baik tuh. Nah, sudah mulai ngaco tuh. BAB-nya sudah mulai sulit. Saya bingung loh, kenapa begitu? Saya ukur ini antibiotik nih. Saya ada treatment, saya disuruh makan antibiotik. Wah, ini antibiotiknya ini yang ini nih. Saya makan normalnya 1,5 bulan. Itu cuman cari BAB. Lantaran BAB loh, ini bukan gagal organ Iya, yang sampai jebol gimana, cuman mau ngembalin kok biar BAB-nya normal. 1,5 bulan loh. Ya, jadi perlu proses. Ya, Ini kalau kita tahu itu baik, dokter sudah anjurkan, monitor semua parameternya baik, kita lanjutkan. Kita jadikan itu investasi kesehatan. Ingat, investasi juga sama. Nggak mungkin hari ini tanam 1 miliar, besok langsung dapat 2 miliar. Itu money game itu. Ya, investasi yang masuk akal dan baik, hari ini nanam 1 miliar, mungkin setahun 10% itu sudah baik ya. Kalau tunggu harapnya 2 bulan langsung 100%, ada. Ya, itu penipuan berkedok investasi namanya kan. Ya, kira-kira betul. seperti itu. Jadi kita harus Iya, apalagi memahami ya investasi yang baik itu seperti apa, yang masuk akal seperti apa gitu. betul. Apalagi kalau sakitnya udah bertahun-tahun, minta 1-2 bulan, minta sembuh semua ya nggak bisa Ya, gitu itu loh. ibarat nih kita sudah jatuh bangkrut. Kita diberi modal 100 juta. Besoknya kita mau jadi konglomerat. Lah, gimana caranya? Padahal Anda kan bangkrut. Dikasih modal kan perlu waktu buat mengembangkan modalnya menjadi perusahaannya besar. Beda halnya kalau memang perusahaannya sudah ada, sudah sehat, tinggal suntik sedikit, dia muter-muter, kan beda. Kalau ini bangkrut, mau harapin sebulan langsung jadi konglomerat, Nggak bisa. ya. Itu ada pertanyaan lagi tuh, Pris. Iya, ini pertanyaannya mirip-mirip, jawabannya sih sebenarnya kalau menurut saya Mm-mm. ya seperti supaya kreatin naik biar nggak naik itu mesti makan apa. Kayak tadi dokter sudah jelaskan kan. Ya, Iya sebenarnya mirip-mirip semua sih. Berarti kan kita Tapi mesti perbaiki dulu hipertensinya, mesti jaga makannya, cek dulu obat-obatannya ya, apa. yang paling concern itu pencetusnya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Itu pastikan normal dulu. Jangan lupa, itu yang bikin jebol ginjal itu jaga dulu, pagerin dulu. Nomor satu. Jangan lihat ureum kreatinin EGFR aja. Kalau yang bikin jebol masih ada, susah. dibenahin dulu. Ya, Saya ya, pernah tuh dok tambah kejadian olahraga. Mm-mm. dulu saudara saya ada kanker getah bening bahkan dari hidung ya dok ya. Tapi dokter sini main operasi aja, akhirnya dia nggak bisa haid lagi dan sampai akhirnya di Penang dokter marah-marah. Kenapa bukan pencetusnya yang diperbaiki? Kenapa main potong aja? Itu pun kejadian saudara Iya, saya. Jadi waduh, akhirnya meninggal. Jadi pencetusnya itu meninggal. memang Waduh, meninggal dok, dia ada ini getah bening, tapi soalnya itu pencetusnya tempat dari hidung. produksi sel imun juga loh. Iya, Tempat sampai berkumpulnya akhirnya sel dia imun meninggal juga dok. loh. Sampai haid udah nggak bisa haid lagi, pada baru merit gitu. Saudara saya gitu. Jadi memang kalau aku lihat memang harus cari pencetus. Jadi Ya, bukan apakah main boleh? potong aja. Iya, hati-hati ya. Itu nggak boleh ya. Vitamin D boleh. Vitamin D justru memperingan bagaimana dia akan membantu menyerap kalsium. Tapi dosisnya konsultasi ke dokter ya. Jangan langsung 5.000 unit ya. Soalnya vitamin D ini dia larut lemak. Dia itu bebanin ginjal loh. Ya, dia Kalau nggak dia nggak minum lima nggak ribu gampang untuk tiga dibuang hari seperti dok. vitamin B, vitamin C. Kenapa? Kalau minum 5.000 untuk 3 hari nggak apa-apa kan? Kalau ginjalnya sehat walafiat, setiap hari juga nggak apa-apa. Justru ada tuh salah satu dokter di tempat saya bekerja tuh tiap hari minum 5.000. Sehatnya bukan main, imunnya bagus sekali. Tapi paling benar ya mesti di matahari ya dok.
Ya, saya rasa sih paling baik sih konsultasikan dengan dokter yang merawat. Kan dokter yang merawat kan tahu tuh seluk-beluk sampai yang detil kan tahu. Kan ada apa rekam jejak medisnya kan ada. Tuh. Nah, kalau nanya kita kan nggak ada, kita nggak megang, kita nggak periksa, kita nggak megang. Ya, ini sudah jam 8.20 nih. Kita Udah boleh, iya, jam 9. iya, Belum makan ya, Dok? iya. Kayaknya ini nggak perlu Oke, dijawab lagi, yang udah jadi dijawab juga, makanya dia nggak ada. 5.000, 62 kayak bukannya terlalu tinggi ya Ibu ya. Biasanya 20-an doang. Ya, itu kita harus lihat ya. Jangan sembarangan ya. oke. Sudah tengah malam. Waduh. Iya, Oke, oke, oke. iya betul betul. Makasih Soalnya Bu Yanti. Bu Yanti kan di Papua, jadi udah Udah tengah bergadang ya, malam. Bu Yanti. Sudah jam berapa itu nggak tahu, jam 10 apa jam 11 kali ya Bu ya. Jadi saya rasa mungkin cukup ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi intinya kembali lagi yang ditekankan sama Dr. Richard, bagaimanapun kita dengan minum produk Biogreen ini bukan berarti kita bisa seenaknya gitu ya, bukan bisa makan apapun gitu ya. Seperti kayak mami saya dulu pemikirannya begitu, tiap hari makan durian ya kan, merasa ada apple kok gitu. Dia tidak Ya, boleh seperti nggak, itu jadi ya. kita juga mesti lihat usia ya kan, jadi nggak bisa sembarangan mentang-mentang ada apple gitu ya kita merasa kita udah jaga makan. Kayak teman saya juga yang diabetes bilang, udah saya udah jaga makan tapi tiap hari harus minum chat time katanya gitu Dok. Nah, ketahuan kan. Harus minum chat time setiap hari kan, seperti itu ya. Jadi tetap harus bekerja sama seperti kata Bu Yanti ya. Kita ini pendukung aja si produk Biogreen supaya cepat memulihkan, cepat menormalkan, tapi juga harus dibantu kerjasamanya juga, makanan kita, pola hidup. Kalau sering begadang juga sama aja itu juga merusak gitu ya, karena keratin akan naik, gula darah naik, hipertensi juga naik, seperti itu. Banyak stres itu juga akan membuat semuanya juga naik, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita harus jaga pola hidup, pola makan, dan tetap produk Biogreen diminum, dan ini tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, walaupun ada beberapa kasus yang cepat ya, tapi tidak semua sama, seperti itu. Karena metabolisme berbeda ya. Ya, setiap orang berbeda, jadi dirutinkan aja, nggak ada salahnya. Bukan berarti kalau 5 hari nggak sembuh udah nggak mau minum lagi, 1 bulan nggak sembuh nggak mau minum lagi. Kita 9 gitu. tahun ya Erna ya. Saya 9 tahun dan 9 tahun tidak pernah masuk rumah sakit. Dulu setiap bulan masuk rumah sakit saya. Kalau sekarang 9 tahun mana pernah saya masuk rumah sakit gitu. Jadi investasi kesehatan seperti yang Dr. Richard bilang baru bisa tahu nanti ya. Masukin Kan duit hari ya. ini minum, minggu depan udah tahu, bulan depan udah tahu, belum tentu gitu ya. Jadi kita akan bisa melihat hasilnya itu nanti Bapak Ibu. Jadi saya rasa hasil seminar kesehatan ini bisa Ngerti itu lah. dulu Erna 2 minggu sekali ke rumah sakit. Ya, sekarang 9 tahun nggak pernah ke rumah sakit. Siapa kenal saya 9 tahun saya nggak pernah masuk rumah sakit. Ya, jadi semoga dengan seminar kesehatan malam ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua, keraguan kenapa kok belum turun, kenapa kok belum sembuh, seperti itu. Ini bukan obat. Ya, harus dikembalikan lagi. Teman-teman, Bapak Ibu berobat udah berapa tahun, ya? Gitu loh. Kenapa nggak komplain kalau nggak sembuh-sembuh? Dulu saya juga sakit puluhan tahun, ya, dan saya berobat ke 3 negara, ya. Tapi ya gimana gitu loh, tetap berusaha. Apalagi ini bukan obat, ya, bukan obat ajaib. Sekali minum sembuh, ya. Jadi semoga semua terjawab keraguan dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa lagi di seminar kesehatan mungkin 2 minggu lagi apa 2 minggu lagi ya Dok ya? 2 minggu lagi kayak kita ada pergi ya. Iya. Apa kita masih di Indonesia kita nggak tahu. Ya, jadi kita tunggu seminar kesehatan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi Bapak Ibu.
Ya. Betul banget. Terima kasih Oke, Dokter Ica, terima terima kasih. kasih Bu Terima Terima kasih Dok kasih, Erna, Ica, Bu terima Erna. terima kasih kasih Erna, terima kasih semuanya. Pak teman-teman Dan. yang Terima bersama. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.